Ya, jadwal keberangkatan juga sudah dirilis oleh PSSI. Begitupun daftar pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaannya pemirsa, seberapa besar peluang skuad Garuda untuk bisa lolos dalam putaran keempat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya sudah hadir ada Bung Opan Lamara, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam Fen, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Selain Bung Opan, ini biar makin meriah, kita juga hadirkan ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Akmal. Selamat malam Fen. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke. Karena beliau yang membicarakan salam sepak bola, kita buka dulu Bung Akmal. Bung Akmal, jadi kalau kita lihat PSSI sudah merilis 28 daftar pemain yang akan bermain dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kalau Anda melihat ini nama-namanya cukup mengejutkan, ada nama populer yang tidak masuk dalam daftar pemain. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menarik ya, karena setiap pelatih punya filosofi tersendiri. Yang menarik dari pilihan Kluivert, ada beberapa pemain yang biasanya langganan Coach Sintayong tidak dibawa oleh Patrick Kluivert, sementara yang diabaikan Sintayong sekarang dibawa oleh Kluivert. Sebagai contoh misalnya Mark Klok, kemudian juga Stefano Lillivali, akhirnya kembali bersama tim nasional. Yang langganan tidak dipanggil Pratama Ahran, Asnawi Mangku Alam, kemudian ya termasuk Marcelino, salah satu bintang yang mengantarkan kita menang untuk pertama kalinya melawan Arab Saudi dengan 2 golnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Yang mengejutkan juga Mads Hilgers, pemain nasional kita dengan harga termahal tidak disertakan. Entah ada masalah teknis atau masalah non teknis, tapi saya sedikit mengindikasikan kelihatannya ada masalah non teknis gitu kan, yang kemudian membuat Mads Hilgers tidak dipanggil, sama halnya Elkan Bagot juga sudah tidak dilirik oleh tim nasional Indonesia. Jadi 28 pemain yang dipilih saat ini termasuk Andrian Wibowo kan, yang kemarin debut bersama timnas melawan Lebanon tidak disertakan karena mungkin tidak termasuk dalam, kalau dulu kan SNS, Standar Nasional Sintayong, sekarang NSK, Standar Nasional Kluivert. Jadi Kluivert punya standar tersendiri yang berbeda dengan Sintayong, yang menurut saya ya mereka masing-masing pelatih kan punya style of play atau gaya bermain, filosofi bermain masing-masing. Jadi kita hormati pilihan yang sudah diambil karena ini hak prerogatif seorang pelatih punya kriteria sendiri. Tinggal kita berharap apakah kemudian hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua, karena harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tadinya saya termasuk orang yang menyayangkan tidak dipanggilnya Marcelino gitu. Karena menurut saya bagaimanapun dia adalah kartu as kita, setidaknya kalau dibawa yang nakutin Arab lah sedikit ya. Ada Marcelino yang cetak 2 gol yang mencetak sejarah secara psikologis, tapi pilihan itu juga harus kita hormati karena mungkin Kluivert berpegang teguh kepada filosofinya, hanya memanggil pemain yang memiliki jam terbang di klubnya. Kebetulan di Trensin, klub barunya juga Marcelino belum main. Di Oxford juga tidak banyak menit bermain. Bahkan di Dens waktu dia bermain di Belgia juga tidak banyak menit bermain. Mungkin standar fisiknya, termasuk diantaranya adalah psikologi memahami atmosfer kompetisinya, kondisinya sedang menurun sehingga tidak dipanggil. Tapi publik pasti akan mengatakan gini, ini bakal seperti buah simalakama gitu kan. Tidak dipanggil kemudian gagal pasti akan menjadi masalah, akan jadi perbincangan. Tapi kalaupun lolos, ya mungkin akan hilang cerita-cerita tentang si anak hilang Marcelino Ferdinand. Kalau Bung Opan bagaimana? Ya, yang pertama yang tidak kalah menariknya adalah komentar dari Akmal. Selalu ada kontradiktif antara STY dan juga Patrick Kluivert ya. Selalu berbau-bau itu. Nah, kalau menurut saya begini, bahwa Patrick Kluivert tentu memilih sebuah tim yang dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pembatasan dari jumlah pemain yang harus dia bawa ke Arab kali ini dibatasi maksimal 28. Akhirnya hanya 28 pemain kan, itu yang pertama. Yang kedua, pilihan yang kedua bagi Patrick Kluivert secara psikologi dan juga secara secara kesiapan tim adalah bagaimana 28 pemain yang akan diboyongnya ke Arab ini adalah pemain-pemain yang membuatnya sangat yakin, sangat optimis menghadapi hanya 2 pertandingan. Nah, publik harus bisa membedakan sebetulnya bahwa dari ronde ketiga yang telah kita lalui, ronde ketiga itu ada begitu banyak pertandingan yang jika pemain yang bersangkutan salah dalam melakukan permainannya di satu pertandingan, ada kesempatan di pertandingan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.
Nah, di ronde keempat ini harus kita ingat kita hanya menyisakan 2 pertandingan yang sangat krusial, yang sangat penting, di mana kedua-duanya menjadi partai hidup mati bagi kita. Tentu jika saya menjadi Patrick Kluivert, maka 28 pemain yang saya pilih adalah pemain yang tidak hanya dari sisi kualitas terbukti dari laga-laga yang telah dilalui, termasuk saat laga uji coba menghadapi Taiwan dan juga Libanon, tapi juga 28 pemain yang saya bawa ke Arab Saudi adalah 28 pemain yang juga bisa saya yakin menghadapi 2 tim yang maha berat di ronde keempat, yakni Arab Saudi dan juga Irak. Nah, kalau kita berbicara dari segala sisi, dari segala sudut tentang 2 lawan kita di Arab Saudi, mereka unggul segala-galanya dari kita. Dari sisi peringkat di FIFA, dari sisi materi pemain, dari sisi jam terbang, dari sisi kekompakan mereka. Arab Saudi itu sebagian besar pemainnya itu sudah bermain bersama lebih dari 10 tahun. Ya, dari zaman mereka junior. Nah, hal lainnya adalah bahwa tidak boleh pemain yang akan diturunkan nanti itu melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini pilihan sulit sebenarnya. Jadi dia harus yakin bahwa jika ini yang saya turunkan sebagai starting 11, maka starting 11 ini tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena kesalahan sekecil apapun, terutama di lini belakang, itu tentu bisa menjadi sesuatu hasil yang sangat kita takutkan. Apalagi kita menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Irak yang kelasnya kita tahu, bahkan Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina di penyisihan grup Piala Dunia Qatar 3 tahun yang lalu. Nah, faktor-faktor inilah yang tentu menjadi pertimbangan dari seorang Patrick Kluivert, psikologis, kesiapan pemain, lawan yang akan dihadapi, itu dan faktor-faktor pertimbangannya. Faktor-faktor pertimbangan utama yang akan. Kalau tadi Bung Akmal sudah menyinggung soal Marcelino Ferdinand, absennya Marcelino, kemudian ada Messilger, Saul Pratama Arhan. Kalau Bung Opan lihat seperti apa? Nah, itu termasuk mungkin agak berat bagi kita, terutama publik sepak bola Indonesia, terutama masih ada dikotomi nih antara diaspora, pemain lokal, di mana harus kita akui bahwa dari sedikit pemain asli lokal yang menjadi pilihan sejak Sinteyong hingga Patrick Kluivert, Marcelino adalah bintangnya bintang. Nah, ini mungkin secara psikologis publik masih sulit untuk diterima. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada PK, Patrick Kluivert, untuk mengambil keputusan yang sulit ini demi untuk menghadapi 2 laga yang tidak ringan itu. Sekali lagi, kalau kita berangkat dari uji coba terakhir kemarin menghadapi Libanon, maka harus kita akui bahwa selain pemain debutan seperti Adrian Wibowo yang memang jauh di bawah performa sebenarnya, Marcelino juga salah satu pemain yang sebetulnya tidak terlihat. Marcelino yang seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, bisa jadi ini karena memang jam terbangnya di klub yang sangat minim. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert. PK selalu mengatakan sejak awal dia masuk ke Timnas Indonesia di bulan Januari yang lalu, bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan utama saya dalam memilih tim adalah jam terbang mereka bermain bersama klub masing-masing. Jika itu maksimal, itu menjadi salah satu opsi. Tapi jika itu minim, itu menjadi opsi yang lain untuk saya tidak menggunakan tenaga mereka. Bung Akmal, kalau kita lihat dari 28 daftar pemain yang sudah dirilis PSSI, ini ada pemain-pemain naturalisasi. Kalau Anda lihat performanya nanti akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan yang tampil sangat luar biasa di 2 uji coba adalah debutan Emiliano Jonathan, ya kan, gaya bermainnya, kemudian eksplosivitasnya, termasuk adalah pergerakan-pergerakannya ini sangat luar biasa. Diharapkan dia bisa kemudian dari sisi kanan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak nantinya. 2 pertandingan cukup mengesankan, penampilannya juga sangat eksplosif dan diharapkan ini salah satu pemain kunci nanti ketika berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Tapi saya belum melihat Mauro Zylstra yang tampil sebagai seorang striker gitu kan. Ketika melawan Libanon dikasih kesempatan, tapi beberapa peluang yang diberikan oleh Emiliano Jonathan tidak bisa dimaksimalkan. Saya juga belum melihat penampilan yang konsisten misalnya dari Eliano Reinders gitu kan. Karena posisinya masih tumpang tindih, apakah dia sebagai bek kanan atau sebagai gelandang serang. Tapi ini mungkin yang menyebabkan Marcelino tersisih, hadirnya Emiliano Jonathan, kemudian juga hadirnya Dan James yang juga sangat eksplosif penampilannya, bahkan bisa besar kemungkinan juga kembali Mark Klok dan juga ya hadirnya kembali Egy Maulana Fikri yang sebagai pemain lebih senior dibandingkan Marcelino Ferdinand. Plus tentunya kita harus lihat pemain Persib ini paling banyak masuk tim nasional saat ini kan. Ada Beckham Putra, kemudian ada Mark Klok, ada Stefano Lillipali.
plus Tom Hay, ya kan? Ada 4 pemain dikirim oleh Persib dan kita berharap bahwa kebersamaan mereka di Persib dengan 4 pemain plus juga Dewa United kan juga ada Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri. Bisa memberikan kontribusi maksimal buat tim nasional. Tapi sekali lagi ini juga menjadi pertaruhan buat Patrick Kluivert menurut saya, karena publik ini masih belum bisa move on dari Coach Sintayong gitu. Sehingga kemudian tekanan dia sangat besar. Orang tidak melihat bahwa ini adalah pertandingan lawan yang sangat berat. Tapi lawan yang dihadapi ini kan level dunia. Arab Saudi langganan Piala Dunia. Irak bahkan bicara ranking mereka 56, 57. Kita 119 kan. Jauh sekali. Jadi menurut saya peluang kita sangat berat di pertandingan ini, tapi ada satu hal yang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Kita berharap kita menjadi tim kejutan karena setiap Piala Dunia pasti ada yang bikin kejutan. Oke, itu harapan kita. Bung Opa nanti bisa ditanggapi nanti. Sekaligus kita ingin membahas lebih detail soal peta kekuatan Indonesia ataupun Indonesia dan juga Arab Saudi yang akan bertarung pada tanggal 9 Oktober mendatang. Kami akan bahas untuk Anda usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, saya mau ke Bung Opan. Bung Opan, kalau kita lihat analisa peta kekuatan antara Indonesia versus Arab Saudi, Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari, tadi sempat kita ulas bahwa dari sisi peringkat FIFA, dari pengalaman bagaimana melewati Piala Dunia ini, kemudian dari materi pemain, kemudian bermain di kandang sendiri, maka dari seluruh itu kita kalah dari Arab Saudi. Tapi satu hal yang penting yang harus kita ingat bahwa psikologi kita nggak kalah. Artinya bayangan bahwa tim ini akan kalah sebelum bertanding di Arab Saudi itu insya Allah akan jauh. Karena faktanya head to head di ronde ketiga kemarin kita lebih unggul dari Arab Saudi. Main di kandang mereka kita menahan imbang mereka. Main di GBK di penghujung 2024 kita menggilas mereka. Nah, modal ini menjadi sangat penting bagi timnas kali ini untuk berangkat ke Arab Saudi. Jadi sekali lagi secara mental, secara psikologis, insya Allah kita nggak kalah sebelum bertanding. Tinggal dari sisi-sisi non teknis, misalnya mereka sebagai tuan rumah, belum apa-apa kita udah mendengar kabar mereka akan menggunakan FIFA akan mendelegasikan wasit dari Kuwait, Abdullah Jumail. Iya, untuk memimpin pertandingan. Ini kan agak tidak fair ya, dan kita melawan itu. Karena kalau misalnya FIFA memang ingin menyelenggarakan secara netral, selain ini sudah bermain di kandang Arab Saudi, itu sudah menjadi keuntungan buat Arab Saudi. Ya wasitnya ambillah dari netral, Australia misalnya, atau dari Jepang atau dari Asia Timur lainnya, atau bahkan dari Eropa, kalau mau netral. Nah, hal-hal begini yang harus kita perhatikan. Tapi dari sisi kesiapan Patrick Kluivert dan juga timnya, dengan dilandasi oleh 2 head to head yang sangat mendukung Indonesia di ronde ketiga kemarin, maka saya yakin sekali lagi insya Allah tanggal 8 waktu Arab atau tanggal 9 di hari di sini Indonesia bisa memberikan perlawanan yang kita harapkan. Apalagi dengan materi pemain yang dibawa saat ini, kalau kita kembali berbicara tentang materi pemain Akmal dan juga Vena, saya yakin bahwa 28 ini adalah pemain susunan pemain terbaik. Sehingga segenap anak bangsa jangan lagi ada kontroversi, jangan lagi ada dikotomi. Beri dukungan full ya. Kita segenap anak bangsa loh, memberikan dukungan penuh agar Patrick Kluivert, PSSI, Ketua Umum dan timnya itu bisa berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan tim ini semata untuk bisa menghadirkan kejutan bagi dunia sepak bola dan juga bagi Indonesia. Siapa tahu kita tiba-tiba bisa mengalahkan Arab Saudi di pertandingan pertama. Peluang untuk menjadi juara grup sangat terbuka. Kemudian kita lolos ke Piala Dunia secara langsung. Siapa yang tidak bangga dengan itu, Vena, Akmal? Jadi menurut saya, jika Anda masih anak Indonesia, masih bangsa Indonesia, udah kesampingkan dulu pro dan kontra, kesampingkan dulu bahwa ini tidak ada si Marcelino, tidak ada si ini, tidak ada si itu, kenapa harus ini? Udahlah, 28 ini adalah yang terbaik menurut pelatih yang ada saat ini, dan kita dukung penuh, minimal dukung dengan doa. Dukung penuh. Bung Akmal, tapi kalau kita lihat, kita kan akan bermain di kandang lawan di Jeddah, Arab Saudi. Iklim juga berpengaruh, dan ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan nggak sih untuk skuad Garuda? Ya, kebetulan kita akan main di Oktober, kalau tidak salah cuaca di Arab Saudi sudah masuk musim dingin. Kelembabannya hampir tidak lebih berat dari kemarin kita main di Surabaya lah. Ini mungkin akan bisa menguntungkan kita di saat banyak pemain diaspora kita yang main di Eropa. Gitu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa seperti menambahkan apa yang katakan Bung Ropan,
Piala Dunia ini sebenarnya sudah dibeli oleh Arab Saudi. Sponsornya Aramco gitu kan untuk kualifikasi. Milik Arab Saudi juga. Artinya sebagai tuan rumah mereka diuntungkan, mereka main melawan Indonesia, habis itu mereka istirahat, mereka tunggu Irak di partai terakhir. Sementara kita hanya punya waktu jeda 2 hari untuk untuk merecovery kekuatan kita pasca melawan Arab Saudi. Ditambah kita sih berharap faktor non teknis ini bisa kemudian diantisipasi oleh Menpora dan juga ketua umum PSSI kita, gitu kan. Abdullah Jumail yang menjadi wasit dari Kuwait, gitu kan. Karena memang beda negara, tapi kultur mereka sama. Setidaknya di lapangan mereka bisa ngomong pakai bahasa Arab, gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi salah satu hal yang melemahkan Indonesia dalam hal ini. Tapi saya meyakini bahwa situasi Arab Saudi, Irak dan Indonesia secara statistik misalnya kita memang inferior. Kita sama Arab Saudi 14 pertemuan sekali menang di GBK, 2 kali imbang, sisanya selalu kalah. Lawan Irak dari 9 pertemuan kita sekali imbang, 8 kali kalah. Artinya mereka sangat kuat di atas kita. Peringkat mereka 58, 59. Kita kan jauh sekali peringkat 119. Artinya secara peringkat kita kalah, tapi secara materi pemain kita tidak kalah. Bahkan dari komposisi pelatih, 3 pelatih yang akan bertanding di Arab Saudi nanti sama-sama pelatih baru. Gitu. Nah, ini yang menarik. Clippers menggantikan Sintayong, kemudian Herperenat menggantikan Roberto Mancini, Graham Arnold juga pelatih baru di Irak. Artinya posisi mereka dalam posisi standar yang sama. Kalau saya ngelihat Patrick Kluivert dari 8 laga yang sudah dimainkan, dia 3 kali menang, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Artinya komposisinya 50% persentase kemenangan. Nah ini akan jadi bukan lebih ya karena waktu masih pendek lah. Artinya kan gini, lebih baik Sintayong kesindir lagi nih. Betul. Ya kalau dari hal semuanya, kalau Sintayong kan total 52 pertandingan, persentasenya 43,7, lebih baik, masih lebih baik. Tapi kan ini orang tidak melihat ini semua, orang melihat pokoknya sepak bola Sultan saat ini adalah kita menang. Itu semua ya tujuan. Tapi kalau sekarang kita bicara soal formasi nih, kira-kira ketika melawan Arab Saudi nanti, formasi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau kita membaca arah dari Patrick Kluivert di uji coba kemarin, terutama saat menghadapi Libanon, sepertinya persiapannya adalah bahwa kita menghadapi tuan rumah yang secara statistik memang lebih diunggulkan, kemudian didukung oleh faktor tuan rumah, kemudian pengalamannya dan sebagainya, maka agak ada kehati-hatian tentunya nanti, terutama bagaimana memperkuat lini belakang dulu. Tidak akan gegabah untuk menurunkan 3 seperti biasanya selama ini, tapi mungkin langsung ada 4 pemain belakang, kemudian 3 di tengah dan 3 di depan. Sehingga lini pertahanan kita akan jauh lebih solid saat kita ditekan. Nah, hal terpenting Vena yang harus kita ingat bahwa walaupun kita bermain di kandang Arab Saudi, kemudian melawan tuan rumah di pertandingan pertama, seyogianya memang kita harus bisa mengantisipasi faktor-faktor non teknis. Kemudian hal non teknis yang bisa kita manfaatkan lainnya adalah bahwa di pertandingan sepak bola dimanapun, tim yang diunggulkan dan bermain di kandang sendiri melawan underdog itu selalu tertekan. Pressure-nya luar biasa. Karena publik dalam negeri sangat menuntut mereka untuk bermain lebih, kemudian apalagi menghadapi underdog yang peringkatnya 100 lebih, kemudian sudah seperti kata Akmal tadi, sudah dimenangkan sebelum bertanding oleh FIFA dalam tanda kutip, maka semua itu akan berubah menjadi pressure bagi mereka. Sebaliknya bagi tim kita harusnya bisa bermain lebih lepas, lepas tanpa beban, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, head to head kita masih unggul di 2 laga terakhir. Bung Akmal singkat saja. Gimana menurut Anda formasi yang nanti akan diterapkan? Ya dari 2 pertandingan kan Patrick Kluivert masih mencari-cari ketika melawan Cina Taipei dan melawan Lebanon, tapi mengubah formasi dari 3 pemain belakang menjadi 4. Yang menarik kan 4-2-3-1 dimainkan. Kalau saya diminta kemudian memprediksi starting line up-nya, mungkinan kiper ya Emil Audero. Kemudian di belakang saya melihat Dan James akan jadi back kiri, kemudian di tengah saya pikir Jay Inches bersama Kevin Dix yang didorong tengah kemarin main sangat bagus, kemudian di kanannya mungkin Yakob Sayuri. Gelandang bertahannya ada Jay Paul Pesci, kemudian mungkin
Jonathan Choaon yang lebih muda, atau kemudian seperti yang kemarin dimainkan, tiba-tiba Kelvin Perdong dijadikan gelandang bertahan gitu. Posisi sayap kirinya saya pikir Emiliano Jonathan akan ada di sana, posisi sayap kanan Orat Mangun, depannya kemudian oleh Romani, mungkin gelandang serangnya di situ antara Ricky Kambuaya atau juga mungkin ditempatkan Tom Hay di situ sebagai pengatur serangan. Dan saya pikir 4 back akan dipakai oleh Patrick Kluivert di pertandingan ini, dan menurut saya adalah kita harus objektif, ini pertandingan berat gitu kan. Kalau kita untuk lolos Piala Dunia saat ini sebenarnya belum waktunya, tapi ada kesempatan di depan mata yang kita bisa maksimalkan. Tinggal 2 pertandingan kok, 180 menit. Jadi kalau menurut saya ya manjada wajada, siapa yang sungguh pasti bisa. Yang penting 180 menit. Yang penting kita tetap harus mengajak seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh tentang apapun keputusan ini. Oleh Romani betul-betul sudah fit dari cederanya. Itu harapan kita semua. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Bung Akmal sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.